Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Seorang muslimah ini sambil berdakwah menyebarkan siar agamanya, membela agamanya, sambil menghujat agama Kristen dan menghujat Tuhan orang Kristen. Para penonton pun meminta pertanggungjawaban dari seorang muslimah ini, kenapa dia menghujat. Di luar nalar, di luar pemikiran kita, muslimah ini malah menjawab, itu tidak menghujat. Di mana saya menghujat? Sahabat yang terkasih, ternyata benar ya. Seperti apa yang sering saya katakan, bagi mereka mengolok-olok agama lain, menghina-hina Tuhan orang lain, menista agama lain itu bukan menghujat, tetapi dakwah. Karena apa? Ya, karena muslimah ini sambil berdakwah melalui media, lalu dia mengolok-olok Tuhan agama lain, menghina-hina agama lain. Dan dia menyangkal bahwa dia tidak menghujat. Saya sih setuju ya dengan pernyataan dia bahwa dia tidak menghujat, tetapi sedang berdakwah, sedang menyebarkan siar. Ya, mungkin bagi kita itu menghujat, tetapi bagi mereka tidak, sahabat. Ya, berbanding terbalik dengan kita. Kalau kita membaca atau menjawab mereka, bagi mereka itu adalah penistaan. Tetapi kalau mengolok-olok agama lain seperti muslimah ini, bagi dia itu tidak penistaan. Dan saya setuju karena memang begitu ajarannya ya, pengetahuannya sesuai dengan kepercayaannya. Yuk kita tonton videonya, sahabat. Astagfirullahaladzim, udah mulai kepanasan di bawah. Ayay, udah mulai. Aku gak menghujat. Aku menghujatnya di mana coba? Ayo naik. Jelaskan sama saya menghujatnya di mana? Saya menghujat di mana? Jelaskan sama saya. Ayo jelaskan sama saya. Iya betul ya. Jelaskan sama saya menghujat di mana? Di mana? Kan memang Yesus dilahirkan dari lubang najis, dari lubangnya Maria. Lah, tertulis. Ayo menghujat di mana? Kan Tuhanmu menetek. Tertulis. Jadi kalau kamu tidak mau, saya mengatakan hapus. Semuanya tertulis di sini. Hapus. Kalau perlu bakar ini bibir. Bakar. Di sini Tuhan kau dinyatakan dilahirkan. Artinya apa? Hah? Kan Tuhan kau lahir dari lubang najis, di sini tertulis. Kalau kamu tidak mau ini bakar. Di sini juga dinyatakan Tuhanmu menetek. Kalau kamu tidak mau, aku mengatakan itu bakar. Bakar ini bakar. Salahku di mana? Ya kan? Iya. Atau kebacakan kau Jehelkiel? Mau? Jehelkiel 23. Mau? Mau kebacakan? Ih, kau belum baca ya? Bacalah. Kalau kau tidak mau aku membacakan ini, kau bakar. Ya kan? Kau ambil semuanya dari mana tuh, dari apa tuh namanya? Oh ya, tempat penjualan buku. Kau ambil, kau bakar. Jadi kami gak akan membacakannya lagi. Ya kan? Kau harus mau nantang Tuhan Yesus ya. Aku gak nantang Tuhan Yesus. Aku tidak pernah menantang Tuhan. Ya kalau Yesus pun juga aku gak menantang. Apa yang mau kutantang? Kau hotel-hotel yang dibawa. Kalau kalian tidak mau, aku katakan seperti itu, bakar bibelnya. Menjadi dari typing. Ya sahabat yang terkasih, sebagai seorang Kristen kita harus meluruskan tuduhan dia. Pernyataan dia mengenai kok lahir dari lubang najis itu pun sudah salah ya. Kita heran kalau dia katakan, maaf nih, anu yang dia miliki sendiri adalah najis. Kenapa dia bawa kemana-mana? Kenapa ada di tubuhnya? Seharusnya dibakar dong itu, ibu muslimah. Bakar aja, itu kan najis. Sesuatu yang najis dalam tubuh itu kan membuat kita tidak boleh menghadap Tuhan. Ya, dibuang saja itu, dibuang atau dioperasi atau dibakar saja kan. Karena memang itu sesuatu yang najis kan. Nah, menurut kekristenan, sesuai dengan penjelasan Tuhan Yesus, apa itu najis? Yuk kita dengar. Di dalam Injil Matius pasal ke-7 dimulai ayat ke-18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu di luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, menurut Alkitab, perbuatan kita
sesuatu yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang najis. Jadi pernyataan muslimah ini salah total. Kalau dia katakan anu yang dia miliki juga adalah najis, seharusnya itu wajib dibuang, karena sesuatu yang najis tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya buang saja lah, Bu. Bakar. Iya, bakar gitu, atau dioperasi, dibuang, atau ditutup saja, ditutup. Karena kan najis itu. Ngapain dibawa-bawa itu? Kata dia ya, ada ayatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, mana ayatnya? Tidak ada ayatnya bahwa Tuhan menetek, Tuhan beranak saja tidak ada. Seperti yang Anda sering katakan Tuhan orang Kristen beranak. Mana ayatnya di Alkitab Tuhan orang Kristen beranak? Tuhan menetek, mana ayatnya? Tuhan melahirkan pun tidak ada ayatnya. Itu kan asumsi saja. Asumsi Anda supaya terpuaskan dengan menghujat. Saya curiga ibu ini adalah orang yang tidak bahagia ya. Sehingga dengan mencaci maki agama lain dia terpuaskan, dia tertawa. Menurut dia itu adalah hiburan. Ya taruhlah, bagi dia menghujat-hujat, mengolok-olok agama lain, bagi dia siar ya kita hormati sahabat. Karena memang kita harus memahami ajaran mereka ya. Itulah toleransi, kita hargai. Dengan mengolok-olok agama lain merupakan dakwah dan siar ya kita hormati. Memang begitu dan kita harus legowo. Ya caranya ya harus kita doakan supaya mereka diselamatkan, supaya mengerti kebenaran itu, bahwa Tuhan Yesus itu banyak mengajarkan toleransi, hidup damai dan kasih. Dia katakan ya bakarlah Alkitab, katanya gitu ya. Itu kan konyol sekali ya pernyataan dia. Dan dia menyambung-nyambungkan dengan Yehezkel 23. Yehezkel 23 itu bukanlah perintah. Yehezkel 23 itu bukanlah perintah Allah kepada umat manusia, tetapi perintah Tuhan kepada Nabi Yehezkel untuk menegur Ohola dan Oholiba. Sebenarnya itu perumpamaannya. Perumpamaan bagaimana sebuah bangsa pada masa itu mengingkari Tuhan dan memilih melakukan pengkhianatan dengan menyembah berhala-berhala lain. Itunya sebenarnya artinya. Oke lah kalau Anda tidak setuju bahwa itu perumpamaan. Kalau Anda baca ayat itu secara menyeluruh ya, Yehezkel 23 tentang Ohola dan Oholiba, itu juga teguran, pernyataan kemarahan Tuhan atas terjadinya perzinahan, percabulan dan kelakuan bejat yang dilakukan oleh Ohola dan Oholiba. Ya, taruhlah itu bukan perumpamaan kalau Anda tidak setuju karena Anda tidak paham. Tetapi tidak ada satu ayat di situ Tuhan memerintahkan kepada orang percaya untuk melakukan seperti yang dilakukan Ohola dan Oholiba. Tidak ada. Malah Tuhan menegur mereka, memarahi mereka dan mengenakan kecaman-kecaman atas perbuatan kelakuan tercemar yang dilakukan mereka. Saya cukup heran ya, mereka ini sangat menyukai ayat-ayat yang begitu. Contoh tentang teguran kepada pelacur, teguran kepada pesundal-pesundal, suka mereka. Saya heran, Tuhan menegur pelacur, Tuhan menegur para pesundal, kok mereka suka ayat itu? Seharusnya kan nggak suka ya. Kita setuju dengan Tuhan bahwa Tuhan menentang pelacuran, menentang persundalan. Tetapi mereka senang dengan ayat itu dan sering menyangkut pautkan bahwa itu adalah perintah Tuhan kepada orang Kristen. Padahal tidak ada di situ sahabat, bahwa Tuhan memerintahkan kepada Yehezkel agar memerintahkan kepada umat-umat yang percaya agar mengikuti kelakuan Ohola dan Oholiba. Tidak ada. Tuhan menentang di situ sahabat. Baca ayatnya seluruhnya. Kecuali perintah, ada perintah gitu ya. Umpamanya mau kawin lagi, lalu turun ayat. Umpamanya Nabi Yehezkel mau mengawini anak kecil gitu ya, umur 7 tahun, turun ayat. Mengawini janda umpamanya Nabi Yehezkel turun ayat. Nah itu kan berarti perintah kan, persetujuan daripada Tuhan. Tetapi kalau kita baca Yehezkel 23 itu Tuhan tidak setuju loh. Tidak setuju. Tidak ada Tuhan bersepakat dengan kelakuan Ohola dan Oholiba. Tidak ada. Kalau itu dianggap oleh mereka bukan perumpamaan. Karena berkali-kali juga kita jelaskan itu adalah perumpamaan tentang sebuah bangsa yang mengkhianati Tuhan. Mereka nggak terima. Mereka maunya itu memang kisah nyata. Oke, nggak masalah. Tetapi di situ kan Tuhan menentang, tidak setuju juga. Ya ibu muslimah, saya berdoa buat Anda ya, supaya Anda tidak mengalami tabur tuai. Kalau Anda menghina-hina, ingat, Anda juga akan dihina-hinakan. Tidak seorang pun bisa luput dari tabur tuai. Ya mungkin pribadi Anda, kelakuan Anda akan dihina-hinakan oleh orang, akan dipermalukan, apalagi Anda menghujat Tuhan. Maka Anda akan dihujat. Hidup itu saja berputar-putar. Salah seorang juga muslimah yang menghujat Tuhan Yesus kemarin. Ya memang dia tidak langsung dicabut nyawanya, tetapi dihinakan, dipermalukan. Video surnya beredar di mana-mana sahabat. Malu kita.
Jadi dipermalukan dia, sahabat. Ya, dihinakan kan. Nah, gimana kalau dilihat anaknya itu suatu saat? Malu. Ibu ini kita nggak tahu ya, kalau semakin lancar dia menghujat, menghina-hina. Ingat Bu, suatu saat, tidak butuh waktu lama, Anda juga akan dihinakan. Lebih hina daripada kata-kata yang Anda keluarkan. Ini bukan sebuah ancaman, tetapi hidup itu adalah tabur tuai. Kalau Anda menabur yang tidak baik, taruhlah Anda memang dibela oleh hukum saat ini, Anda tidak diapa-apain, tidak ditangkap, tetapi kebahagiaan Anda bebas di dunia ini, direkrut, bahkan dipermalukan, itu lebih sakit loh daripada di penjara. Ketika Anda dipermalukan, dihina-hinakan, Anda mungkin masih mending masuk penjara, Anda tidak mendengar omongan orang lain, daripada Anda bebas tetapi Anda malu bertemu dengan orang yang menghinakan Anda. Ya, saya nggak tahu gimana, nanti suatu saat bisa saja entah suami yang menghinakan dia, entah anaknya, entah keluarganya, atau orang terdekatnya yang menjatuhkan harga dirinya. Karena ketika kita menghina-hina, maka juga kita siap untuk dihinakan. Karena orang Kristen tidak membalas Bu, tidak mengutuk, tidak menggeruduk rumah ibu dengan mengumpulkan kekuatan dan pasukannya untuk melakukan itu. Karena pembalasan adalah milik Tuhan. Ingat Bu, suatu saat ibu akan mengalami lebih hina dari apa yang Anda ucapkan. Itu saja sih pernyataan saya. Makanya saya berdoa buat ibu, ya Bapak, ampunilah ibu muslimah ini, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Supaya ibu boleh bertobat, mengenal juru selamat, supaya ibu terputus dari kutuk yang akan menimpa ibu. Tuhan berkati ibu, shalom.